Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambaran dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Ciri-ciri teks eksposisi. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki beberapa ciri antara lain 1. Bersifat objektif, 2. Bersifat informatif, 3. Teks memuat fakta, dan yang keempat, menggunakan bahasa baku dan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro atau kontra. Struktur yang kedua yaitu argumentasi atau alasan. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat dan sistematis. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi, kedua, eksposisi ilustrasi, 3. Eksposisi proses, 4. Eksposisi pertentangan, 5. Eksposisi perbandingan, 6. Eksposisi klasifikasi, 7. Eksposisi berita, dan yang terakhir, eksposisi analisis. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Antara lain, yang pertama menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Kemudian yang kelima, penggunaan leksikal, dan yang keenam, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya, dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.